Selamat sore adik-adik sekolah minggu. Puji nama Tuhan, karena waktunya sudah tiba, kita mau mulai ibadah kita ya pada sore hari ini. Yuk, semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Bapakku Datang Padamu. Semuanya berdiri, yuk, semuanya berdiri. Nyanyi dengan sungguh-sungguh ya, Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu. Atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Nah, kita akan nyanyikan pujian ini lagi dari atas. Yang sudah hafal lagunya boleh sambil sikap berdoa, yang belum hafal masih boleh lihat teks. Ya, setelah itu kita akan berdoa. Nyanyi Bapakku Datang Padamu, nyanyi yang sungguh-sungguh ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Kita angkat tangan kanan kita, katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Tak hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, ikutin Kak Riki berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Jika ada kuasa iblis yang mau mengambil sukacita kami mau usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai iblis, engkau pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Yuk, boleh duduk dulu. Ya, hari ini kita memperingati hari Penta
Pentakosta. Apa itu hari Pentakosta? Hari Pentakosta itu adalah hari ke-50 atau hari pencurahan Roh Kudus. Nah, sebelumnya kita merayakan hari kenaikan kan? Kenaikan Tuhan Yesus. Nah, 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga, ya, Tuhan Yesus berjanji, ya, akan mencurahkan Roh Kudus. Nah, setelah Yesus naik ke surga, ya, Roh Kudus dicurahkan 10 hari kemudian. Di mana? Di loteng Yerusalem. Nah, kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus, yaitu hari Pentakosta. Roh Kudus itu adalah bukti bahwa Tuhan Yesus itu, ya, mengasihi kehidupan kita. Kasihnya sangat besar. Nah, kita mau nyanyi lagu bertambah-tambah dalamnya. Ya, kita mau nyanyi lagu bertambah-tambah dalamnya. Nah, nanti kita duduk dulu ya. Kita mau belajar lagunya dulu. Yang belum tahu bisa sambil belajar. Bertambah-tambah dalamnya. Sambil tepuk tangan ya. Bertambah-tambah lebarnya. Bertambah-tambah tingginya. Kasih Yesus dalamku. Lagi, bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah lebarnya. Bertambah-tambah tingginya. Kasih Yesus dalamku. Dalamnya. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Lagi, dalamnya. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Ya, siapa di sini yang mengasihi Tuhan Yesus? Tadi kan kasih Yesus besar ya. Yang mengasihi Tuhan Yesus siapa? Coba angkat tangannya. Oh, ya, semuanya mengasihi Tuhan Yesus. Nah, kalau semuanya mengasihi Tuhan Yesus, yuk semuanya bangkit berdiri. Semuanya berdiri. Kita mau nyanyikan lagi dari awal, tapi nanti pakai gerakan, ya. Ikutin Kariki ya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Lagi ya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dari awal lagi ya. Bertambah-tambah, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lagi ya. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus. Kasih Yesus dalamku. Lagi. Kasih Yesus dalamku. Oke, sudah. Boleh duduk dulu. Ya. Nah, tadi Tuhan Yesus itu berjanji, ya boleh duduk dulu ya. Ya, Tuhan Yesus itu mencurahkan Roh
Kudus. Nah, kalau Roh Kudus sudah dicurahkan ya kepada Kak Riki, pada ada anak sekolah minggu, nanti Roh Kudus itu akan mengeluarkan buah. Siapa di sini yang suka buah? Buah apa sukanya? Kalau Kak Riki suka buah apel, ya suka buah apel. Buah apa lagi? Buah semangka, buah jeruk, buah apa lagi ya? Banyak buah-buahan yang Kak Riki suka. Ya, sama, Roh Kudus juga akan mengeluarkan buah. Ya, pernah dengar nggak buah-buah roh? Ada apa aja? Ada kasih, sukacita, lalu apa lagi? Damai, sejahtera. Lalu, gimana kalau kita nyanyi lagunya aja ya? Sambil tepuk tangan ya, sambil belajar lagunya juga kalau belum tahu. Yuk. Sambil tepuk tangan ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Dari awal lagi ya, kasih sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ya, itu ya. Tadi ada berapa? Itu enggak? Ada berapa buah-buah roh? Kasih sukacita. Ya tadi kalau hitung totalnya ada 9 buah roh. Nanti kita belajar ya, belajar firman Tuhan. Oke, nah sekarang sebelum kita mau mendengarkan firman, Kak Riki mau umumkan pengumuman dulu. Yang pertama, ya ibadah, ya untuk ibadah kita sudah bisa onsite ya. Jadi anak-anak sekolah minggu yang memang bisa datang untuk ibadah di gereja, ya di Surabaya, di Malang, di Medan, Jakarta, bisa datang ke gereja ya, ke tempat ibadahnya langsung. Ya, ke gedungnya langsung. Yaitu di Surabaya. Ya, di WR Supratman 4 Surabaya itu jam 9.15 pagi hari Minggu. Ya, kemudian hari Minggu juga ya, sama hari Minggu. Nggak ada hari lain. Di Malang jam 10 pagi. Ya, hari Minggu. Lalu di Simpang Borobudur 27 Malang. Lalu di Medan jam 10.15. Ya, Kak Riki ulang deh. Surabaya jam 9.15. Malang jam 10. Ya, lalu Medan jam 10.15. Lalu di Jakarta jam 4 sore. Ya, itu dia untuk pengumuman ibadah onsite. Kemudian, nah, untuk anak-anak sekolah minggu yang terpaksa harus ibadah online karena keadaan, nah itu tetap pakaiannya harus rapi. Nah ini, kayak Kak Riki nih, pakaiannya rapi. Ya, pakaian yang baik. Kemudian, bawa Alkitab. Ya, kita akan baca Alkitab soalnya. Ya, jadi bawa Alkitab. Nah, kalau sudah bisa mencatat firman, udah bisa baca tulis, bawa buku catatan juga untuk mencatat firman, oke? Nah, kemudian ringkasan firman Tuhan nanti bisa lihat di Google Classroom ya, bersamaan dengan rekamannya juga, streaming dari YouTube. Nah, direkam juga. Kemudian nanti bisa cek lagi di Google Classroom. Kode kelasnya adalah KZYIYNP ya.
KZYIYNP. Nanti lihat di Google Classroom deh. Oke, itu aja. Kemudian satu lagi, nah ini untuk anak-anak sekolah minggu yang datang ke gereja ya, yang datang ibadah ke gereja. Nah, kalau sudah di gereja, kan itu barengan sama papa mama, sama orang lain ya kan, ada banyak orang di gereja. Jangan mengganggu, ya, jangan teriak-teriak, ya, jangan teriak-teriak, jangan apa lagi, pokoknya nggak boleh ganggu deh, teriak-teriak, lari-lari, ya. Nah, kalau misalnya pengen ke toilet, kalau bisa sebelum sebelum ibadah ke toilet dulu, ya. Ya, kalau mau buang air kecil ke toilet dulu, nanti sewaktu ibadah nggak jalan-jalan. Kalau memang terpaksa harus ke toilet ya nggak apa-apa, tapi jangan disengaja-sengaja ya. Oke, belajar ya anak sekolah minggu ya. Kemudian pada saat firman terutama ya, ambil sikap yang baik untuk mendengarkan firman Tuhan. Itu ya. Dah, itu aja pengumumannya. Sudah sering diumumkan juga ya, tinggal praktek aja. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kak Riki undang semuanya untuk berdiri ya, semuanya berdiri. Kita mau nyanyi lagu Roh Kudus yang manis. Yuk. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Lagi dari atas ya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Lebih sungguh-sungguh. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita angkat tangan kanan kita. Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku. Semuanya sikap doa ya. Menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Sekali lagi, anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Ikutin Kak Riki ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami saat memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi dengan Roh Kudus. Tuhan berikan hikmat surga kepada kami, supaya kami
bisa mengerti akan firman Tuhan. Jika ada kuasa iblis setan yang mau mengambil firman Tuhan dari hati kami mau usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Yuk, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya boleh duduk dulu. Ya, boleh disiapkan Alkitabnya ya. Nih, Kak Riki juga bawa Alkitab di sini. Ya, siapkan Alkitabnya. Nanti kalau misalnya kita buka Alkitab, nanti Kak Riki sebutkan ayatnya. Nah, seperti yang Kak Riki bilang tadi, ya, hari ini kita merayakan yaitu Pentakosta. Ya, judul firmannya hari ini adalah Pentakosta. Oke, judul firmannya adalah Pentakosta. Yang mau nyatat boleh dicatat. Yuk, judulnya adalah Pentakosta. Oke. Nah, Pentakosta adalah hari ke-50. Ya. Hari ke-50 atau hari pencurahan Roh Kudus. Ya, hari pencurahan Roh Kudus. Jadi setelah Tuhan Yesus naik ke surga, ya, 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan. Ya. Itu dia. Nah, tapi sebelum Kak Riki jelasin tentang Pentakosta lebih dalam, kita mau lihat dulu deh. Ada yang tahu nggak ini hewan apa ya? Coba tebak ini hewan apa? Ada yang tahu nggak ini apa? Coba tebak. Hewan apa itu? Kurang jelas ya? Coba kita lebih jelasin dikit. Tuh, udah mulai kelihatan tuh. Nah, itu adalah seekor burung. Burung apa kira-kira ya? Iya, itu adalah cing. Nah, ini baru kelihatan. Burung elang. Bukan ya? Itu bukan burung elang, tapi itu adalah burung merpati. Ya, itu adalah burung merpati. Ya, kenapa ya? Apa hubungannya? Hari ini Pentakosta. Terus ada burung merpati. Maksudnya apa itu? Ya, coba kita baca yuk. Boleh buka Alkitabnya ya. Kita buka dalam Matius 3 ayat 16. Ya, Matius 3 ayat 16. Matius 3 ayat 16. Coba Kak Riki baca ya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Nah, jadi di situ dikatakan apa? Roh Allah seperti burung merpati. Ya, Roh Allah itu adalah Roh Kudus, ya. Roh Kudus yang dicurahkan. Nah, Tuhan Yesus juga tuh setelah dibaptis, burung merpati turun tuh, ya. Roh Allah turun seperti burung merpati. Jadi, ya, Roh Allah itu dikatakan seperti burung merpati. Itu ya. Siapa yang punya merpati di rumah? Ada yang pelihara burung merpati nggak? Ya. Oke deh, kita lanjut lah ya. Nah, nanti kita balik lagi ke burung merpati. Nah, sekarang tadi judulnya adalah Pentakosta. Ya, judulnya adalah Pentakosta. Nah, Pentakosta itu adalah hari pencurahan Roh Kudus. Ya, hari pencurahan Roh Kudus. Tahu nggak di mana cerita tentang Pentakosta pertama kali? Ya, kita akan baca di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Ya, Kisah Rasul 1.
Coba, Kisah Rasul itu ada di Perjanjian Baru, ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul. Nah, itu dia, Kisah Rasul. Berarti setelah kitab Yohanes. Yuk, udah ketemu belum? Kisah Rasul pasal 1. Oke. Ya, Kisah Rasul pasal 1. Nah, di situ judulnya, ya, Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 5. Judulnya adalah apa itu? Roh Kudus dijanjikan. Ya, Roh Kudus dijanjikan. Coba kita baca nanti dari ayat 1 sampai 5 ya, tapi Kariki potong-potong dulu dari 1 sampai 3 dulu. Oke, Kariki baca nih. Yang udah bisa baca boleh ikut baca ya. Kalau nggak bisa baca, dengerin dulu, nggak apa-apa. Roh Kudus dijanjikan. Kisah Para Rasul 1 ayat 1. Hai Theophilus, di dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ayat 3, kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, jadi setelah Yesus bangkit, ya, Tuhan Yesus 40 hari menampakkan diri, ya, sambil memberitakan tentang kerajaan Allah, ya. Jelas ya? Jadi setelah Tuhan Yesus bangkit, 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri. Oke? Sekarang kita mau lanjut ayat 4 sampai 5. Ayat 4 dulu. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Ayat 5, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, jadi Tuhan Yesus janji tuh. Tentang apa tadi? Tentang Roh Kudus. Nanti akan dicurahkan Roh Kudus. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, sudah dibilang dulu bahwa akan ada Roh Kudus. Ya, akan ada Roh Kudus. Oke? Itu janji dari Tuhan Yesus. Nah, sekarang Kariki mau tanya nih ke adik-adik sekolah minggu. Tadi kan Tuhan Yesus janji tuh, ya, akan mencurahkan Roh Kudus. Pertanyaannya, adik-adik sekolah minggu mau nggak menerima Roh Kudus yang dicurahkan oleh Tuhan Yesus? Hah? Mau nggak menerima Roh Kudus yang tadi? Nah, mau nggak mendapatkan Roh Kudus? Ya. Nah, tadi katanya kalau Yohanes membaptis dengan air, namanya Yohanes Pembaptis. Tapi kalau kita mau dibaptis dengan Roh Kudus, ya, mendapatkan Roh Kudus, siapa yang membaptis? Ya, bukan Yohanes, tapi Yesus. Yesus adalah pembaptis Roh Kudus, ya. Mintanya langsung sama Tuhan Yesus. Jadi kalau mau mendapatkan Roh Kudus, ya, mintanya ke Tuhan Yesus langsung. Bagaimana cara minta ke Tuhan Yesus? Bagaimana caranya? Ya dengan apa? Ngomong ke Tuhan lewat doa, ya. Nah, mintanya dengan penuh kerinduan. Tuhan Yesus, aku mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Mintanya dengan penuh kerinduan. Ya, mintanya dengan penuh kerinduan. Nah, kalau misalnya nanti kita diberikan tuh Roh Kudus oleh Tuhan, ada nggak tandanya? Ada.
Ada tandanya kalau dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, yuk kita baca kisah berikutnya yuk. Tadi kan kisah para rasul 1 ya. Sekarang di sebelahnya. Kisah para rasul yang kedua. Ya, kisah para rasul 2. Kita lihat ayat 1 sampai berapa itu? Sampai ayat yang ke-13. Ya, kisah para rasul 2 ayat 1 sampai 13. Lihat judulnya dulu aja deh. Judulnya apa tuh? Hah? Sama dengan judul firman kita hari ini, yaitu Pentakosta. Ya. Nah, tadi di pasal 1 itu janjinya. Nanti akan dicurahkan. Nah, di pasal 2 dicurahkan sekarang. Ya, Roh Kudus dicurahkan. Nah, karena ayatnya terlalu panjang, kita baca ayat yang keempat saja ya. Coba kita baca ayat yang keempat. Ini tandanya kalau dipenuhi Roh Kudus. Kisah para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, jadi tandanya kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, salah satu tandanya adalah bisa berkata-kata dengan bahasa lain. Ya, yang diajarkan siapa? Orang. Bukan ya? Yang mengajarkan adalah Roh Kudus. Nah, kalau kalian baca di ayat berikutnya nanti itu, di sana, ya, mereka yang bukan orang Galilea, atau bahkan bahasa-bahasa yang mereka sampaikan itu yang belum pernah mereka pelajari ya. Jadi kalau misalnya kepenuhan itu gini, Kariki misalnya, Kariki orang Indonesia, ya, orang Indonesia. Kariki nggak pernah belajar bahasa Prancis misalnya. Nah, tiba-tiba waktu kepenuhan Roh Kudus, Kariki bisa berbahasa Prancis dengan lancar. Tapi Kariki nggak tahu kalau itu bahasa Prancis. Atau bahasa Jerman dengan lancar. Wah, orang-orang yang dengar, kok dia bisa bahasa Jerman? Kok dia bisa bahasa Prancis? Gitu. Padahal nggak pernah belajar. Nah, yang mengajarkan siapa? Roh Kudus, ya, bahasa-bahasa lain ya. Nah, kalau di situ ada bahasa-bahasa apa itu? Kita orang ayat ke-8. Ayat ke-9, kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia. Wah, itu ada banyak sekali. Ya. Mereka tercengang-cengang tuh. Karena melihat yang dipenuhi Roh Kudus bisa berbahasa dengan bahasa lain. Ya, itu pertama kali pencurahan Roh Kudus. Sampai sekarang masih ada nggak bahasa roh? Masih ada. Ya, kalau mau dipenuhi Roh Kudus, caranya tadi gimana? Minta sama Tuhan. Ya, minta sama Tuhan Yesus dengan penuh kerinduan. Ya, minta sama Tuhan Yesus. Ya, salah satu tandanya adalah berbahasa roh. Nah, tapi kalau kita minta sama Tuhan Yesus, ternyata ada syaratnya. Ya, Tuhan, aku mau dipenuhi Roh Kudus. Ada syaratnya. Ya, tadi kita udah baca sih sebenarnya syaratnya apa. Ya, ada syaratnya. Coba kita balik lagi ya, tadi ke kisah para rasul 1. Ya, di sebelahnya. Ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Kita baca ya. Kisah Rasul 1 ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menanti janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar dari padaku. Ya, itu lanjutannya ya. Tapi yang intinya adalah ia melarang mereka. Ia itu huruf besar ya. Ia itu adalah Yesus. Yesus melarang mereka, murid-muridnya, untuk meninggalkan Yerusalem. Ya, jadi kalau mau mendapatkan Roh Kudus, jangan tinggalkan Yerusalem. Ya, Tuhan Yesus, aku mau dipenuhi Roh Kudus. Syaratnya ada nggak? Ada. Jangan tinggalkan Yerusalem. Lah, Kak Riki, aku di Surabaya loh. Aku di Malang loh.
Aku di Jakarta loh, aku di Medan loh, bukan di Yerusalem. Ya itu dulu ya, kalau dulu memang di Yerusalem yang di sana, di Israel sana. Tapi kalau sekarang, jangan tinggalkan Yerusalem, artinya adalah yang rohani. Ya, Yerusalem itu artinya adalah kota damai. Ya, lagi ya, kota damai. Yerusalem artinya apa? Kota damai. Ya, Yerusalem artinya kota damai. Nah, jadi kalau Kak Riki hubungkan ya, jadi hubungannya kalau kita mau menerima Roh Kudus, ya kita harus di dalam kota damai, yaitu tetap di Yerusalem. Apa itu damai? Yaitu hati kita harus damai. Ya. Kalau hati kita damai, nanti bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Hati harus damai. Bagaimana caranya damai? Jangan ada apa? Dosa. Ya. Kalau ada dosa, ya pasti nggak damai. Ya, kalau ada dosa disimpan pasti tidak damai. Contoh misalnya, ada teman kita bawa permen nih, 10 dia bawa permen. Lalu kita datang, kita ambil satu. Masukin ke tas. Terus tadi teman kita kan dia bawa 10 permen. Terus tiba-tiba dia hitung, loh, kok tinggal 9 permenku? Terus yang mencuri langsung kayak, waduh, kok dia tahu tinggal 9, ku ambil 1. Nah, kira-kira yang mencuri tadi tenang nggak? Nah, nggak tenang. Karena apa? Menyimpan dosa. Ya, tidak tenang, tidak damai. Karena dia menyimpan dosa. Ya. Terus gimana dong? Kalau sudah ngambil gitu. Kalau sudah diambil tadi dia mencuri misalnya. Ya, dicuri 1 permennya. Sekarang temannya cariin mana permenku ya, mana ya. Siapa yang ngambil ya gitu. Dia tenang nggak? Aduh kalau ketahuan gimana. Nah, bagaimana caranya supaya kembali damai? Nah, caranya adalah lewat berdamai. Ya, kalau mau damai caranya berdamai. Ya, kalau mau damai caranya berdamai. Apa itu berdamai? Ya, kalau mau berdamai, lihatnya adalah ini, salib. Ya, salib. Ya, lihat dari salib. Salib itu ada yang ke atas. Ya, kayunya kan ada yang ke atas, lalu ada yang ke samping. Ya, ada yang ke atas dan ada yang ke samping. Yang ke atas dulu ya. Ya, berdamai itu sama dengan ngaku dosa. Ya. Kalau ke atas berarti mengaku dosa ke siapa? Kepada yang di atas siapa? Kepada Tuhan, damai dengan Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni dosaku. Aku sudah salah, Tuhan. Ya, apa salahnya misalnya? Misalnya yang sering itu apa? Kalau dengan Tuhan. Pernah nggak kayak misalnya main-mainin nama Tuhan? Oh, nama Yesus dimain-mainin, diguyon-guyonin. Guyon itu apa ya? Dibercandain. Ya, atau sumpah demi Tuhan, gitu-gitu. Nggak boleh ya. Bersumpah demi nama Tuhan tuh nggak boleh. Bersumpah aja nggak boleh. Apalagi pakai nama Tuhan. Udah itu bohong lagi. Sumpah tapi bohong. Waduh. Nah, minta ampun sama Tuhan. Ya. Terus apa lagi? Lagu-lagu rohani dijadikan mainan, ya, diganti-ganti liriknya. Yang tadinya memuliakan Tuhan, jadi nggak memuliakan Tuhan lagi. Nah, nggak boleh ya. Ya, nggak boleh. Nah, minta ampun sama Tuhan, berdamai dengan Tuhan. Lalu, yang satu lagi, tadi kan ke atas sudah. Terus yang ke sini, yang ke samping. Itu berdamai dengan sesama. Siapa sesama kita?
yaitu sesama manusia, yang sama manusia. Papa manusia nggak? Manusia. Adik manusia. Teman-teman manusia ya. Ya, manusia. Jadi kalau mau berdamai, ya, caranya gimana? Ngaku dengan siapapun manusia, ya. Dengan mama, dengan papa, kepada adik, kepada nenek, kepada kakek, siapapun itu berdamai, ya. Kita harus berdamai, hidup dalam damai. Nah, caranya gimana? Ngaku. Nah, kalau tadi misalnya udah ngambil permen, ya keluarin permennya lagi. Maaf ya, tadi aku mencuri permenmu. Aku yang ambil. Karena aku mau makan permen. Sekarang aku sadar kalau itu salah. Maaf ya, aku sudah ngambil permenmu. Loh kak, tapi aku malu kak kalau misalnya aku ngaku kayak gitu. Lah, makanya jangan mencuri. Ya, kalau mencuri ya gitu. Harus siap juga nanggung resikonya. Kalau mau menyelesaikan. Ya, jadi lebih bagus jangan dilakukan. Kalau mau minta baik nggak dikasih ya sudah gitu. Ya. Oke. Nah, apalagi misalnya dengan sesama, dengan mama misalnya. Ngambil uangnya mama. Wow. Ya, ngambil uangnya mama. Nah, itu juga sama, berdamai. Terus mama sadar, kok hilang duit dari sini? Langsung, waduh, mampus ketahuan. Nah, pasti nggak damai. Tapi kalau aku yang ngambil, aku pakai untuk ini. Nah, mama tahu. Tapi setelah itu dimarahin kan memang. Ya, jangan diulangin lagi. Tapi setelah itu hati kembali damai. Ya, damai dengan Tuhan, damai dengan sesama. Selesai. Itu yang pertama. Ya. Nah, yang kedua, ya, ada lagi satu lagi. Berdamai itu tadi lihat salib yang kedua. Ya. Tadi kita ngaku kan? Betul ya? Ngaku kan? Aku salah. Ya. Aku salah. Benar ngaku. Tapi ada satu lagi. Adil nggak kalau misalnya kita ngaku, kita kan diampuni nih. Tapi ada orang lain datang ke kita, dia yang ngaku. Maaf ya, aku sudah biasanya apa itu? Kalau yang sering itu ngejek-ngejek ya, tahu nggak ngejek-ngejek? Aku sudah ngejek-ngejek nama orang tuamu misalnya gitu, atau aku sudah ngejahatin kamu, terus kita datang. Nggak mau, salah. Ya, kalau kita nggak mau mengampuni dosa orang, dosa kita juga nggak diampuni. Ya, jadi satu lagi apa? Selain kita ngaku, kita juga harus mengampuni. Kalau ada orang lain yang minta maaf ke kita harus memaafkan, ya mengampuni dosa. Kita nggak boleh menyimpan kebencian dalam hati kita, nggak boleh. Nggak boleh menyimpan benci, nggak boleh menyimpan rasa nggak suka, aku nggak suka sama dia, itu nggak boleh. Ya, kalau ada rasa kayak gitu pasti hati tidak damai. Nggak boleh menyimpan dendam, nggak boleh menyimpan iri hati juga nggak boleh. Ya, segala macam kepahitan itu nggak boleh. Nah, tadi kita belajar apa? Ingat nggak tadi gambarnya? Merpati. Nah, merpati itu adalah hewan yang tidak punya akar pahit. Ya, merpati itu tidak punya empedu. Ya, empedu itu yang buat dagingnya jadi pahit. Kalau misalnya pecah, ya, misalnya kalau ayam, misalnya Kariki dulu sering disuruh mama bersihkan daging ayam. Di hatinya ayam itu ada empedunya. Ayam ya, bukan burung merpati ya. Ayam ada empedunya. Kalau itu salah potong, pecah, nah dagingnya jadi pahit. Jadi itu harus hati-hati dipotong, lalu dibuang. Ya, empedunya nggak dimakan, dibuang. Nah, kalau burung merpati nggak punya empedu, nggak punya akar pahit, ya nggak punya kebencian, nggak punya dendam. Nah, jadi pas tuh Roh Kudus, ya tidak punya akar pahit, ya nggak punya rasa kepahitan, yaitu benci, dendam, iri, nggak suka. Nah, itu nggak boleh. Oke? Ya, itu ya. Semoga kita bisa ngerti ya. Nah, jadi kesimpulannya, kalau kita mau tetap
kita mau menerima Roh Kudus, kita harus tinggal di Yerusalem. Ya, caranya tadi gimana? Tinggal di kota damai. Ya, Yerusalem kota damai. Ya, kalau kita misalnya hidup dalam damai, nanti Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita, ya. Kita bisa menerima Roh Kudus. Ya, kemudian kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus, ya, kalau kita udah dipenuhi Roh Kudus, ada nggak tandanya kalau kita udah dipenuhi oleh Roh Kudus? Ya tadi, Kak Riki nih, masuk nih, Roh Kudus sudah masuk ke dalam Kak Riki. Misalnya Kak Riki dipenuhi Roh Kudus. Ada buahnya. Tadi ada 9, masih ingat nggak? Kasih, sukacita, damai, sejahtera. Ya, ada 9 buah roh. Ya, itu Kak Riki ngarang atau gimana sih? Enggak ya, itu ada di Alkitab. Coba, yuk, buka lagi Alkitabnya. Di dalam Galatia, pasal yang kelima, ayat 22 sampai 23. Galatia 5, ayat 22 sampai 23. Ya, kita baca ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita 2, ya. Kasih 1, sukacita 2, damai sejahtera 3, kesabaran 4, kemurahan 5, kebaikan 6, kesetiaan 7. Kelemah lembutan 8, dan penguasaan diri 9, ya. Jadi ada 9 buah roh. Nah, kalau anak sekolah minggu dikuasai oleh Roh Kudus, nanti ada buah-buahnya. Ya. Buah kasih, ya. Apa itu buah kasih? Ya, 1 contoh ya, yang mau nyatat nanti boleh. Ya. 1, mengasihi. Ya, mengasihi siapa? Mengasihi sesama. Ya, mementingkan orang lain. Nah, lalu juga mengasihi Tuhan. Ya, kalau mengasihi Tuhan buktinya apa? Taat. Itu doang. Taat sama firman Tuhan. Itu aja. Mengasihi Tuhan. 1, kasih. 2, sukacita. Nah, sukacita itu bisa dilihat dari wajahnya. Kalau wajahnya selalu muram, nah itu berarti nggak sukacita itu. Ya. Wajahnya biasanya senyum, girang, itu kita bisa lihat. Ya, bahagia. 2, kemudian damai sejahtera. Damai sejahtera itu artinya pembawa damai, ya, bukan bawa pertengkaran. Misalnya di rumah nggak ada pertengkaran, datang, dipukul adiknya, dar, salah, ya, itu bukan pembawa damai itu, berarti nggak ada buah roh. Ya, ada mama di dapur, ya, misalnya ada pekerjaan di dapur, bukannya dibantu ya, harusnya dibantu ya, mama lagi masak dibantu, cuci piring mungkin. Nah, itu pembawa damai seperti itu. Ya. Tuh. Lanjut yang keempat. Sabar. Ya, mamanya bilang, "Tunggu bentar." Ya tunggu. Ya, sabar, cepat. Jangan teriak-teriak, apalagi sama mamanya. Teriak-teriak. Ya. Tunggu, sabar. Ya, lalu kemurahan, ya. Kemurahan itu berarti tidak tidak egois, ya, mudah menunjukkan belas kasih. Ya, salah satunya tadi bisa mengampuni orang, itu ya. Nggak jual-jual, nggak mau aku, maafin. Nggak boleh. Berarti kemahalan, bukan kemurahan ya. Ya, itu. Tadi apa? Kasih sudah, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, itu yang kelima ya. Lalu kebaikan, nah suka nolong orang, ya, bantulah orang lain. Kalau ada yang kesusahan, temennya mungkin susah, dibantu. Ya, itu baik ya, jadi orang yang baik. 6, sudah. Kesetiaan. Ya, setia itu artinya dilakukan dengan tekun. Apa yang kita lakukan dengan tekun biasanya? Salah satunya adalah ibadah. Ya, ibadah dilakukan dengan tekun, dengan setia. Ya, anak-anak sekolah minggu juga dilihat loh sama guru-gurunya, setia atau enggak ke gereja, itu juga dilihat.
Oke, lanjut. Kedelapan, kelemah lembutan. Lemah lembut itu bisa menerima, ya, bisa ngampuni orang lain, bisa menerima kelebihan, bisa menerima kelemahan orang lain. Kalau dia lebih hebat dari kita bisa terima. Ya, kalau dia misalnya kurang, ya misalnya dia pernah nggak tuh kerja kelompok, teman kita, aduh, kalau sama dia kurang pinter, itu nggak boleh. Ya, kita juga harus bisa terima kekurangan orang. Bisa juga menerima kelebihan orang. Waduh, dia terlalu pinter, nggak boleh juga. Ya, 8 tadi. Ya, satu lagi, penguasaan diri. Ya, penguasaan diri itu kalau ini kita menang, kita bisa taat, ya. Karena susah ini nguasain. Ya, aku pengennya doa, aku pengennya tidur, tapi ya, tapi ada doa. Gimana dong? Nah, itu. Kalau misalnya kita bisa menang, aku mau doa gitu. Terus misalnya aku mau ke gereja, satunya ke mall. Aduh, jalan-jalan atau ke gereja? Kita pilih ke gereja. Kita pentingin yang rohani. Artinya kita bisa menguasai diri. Ya, keinginan daging sama roh itu selalu gini tuh di dalam. Kita mau ikut yang mana? Ya. Kalau kita menang berarti kita mengikuti keinginan roh. Keinginan roh itu pasti rohani. Ya, rohani. Yang rohani itu apa? Ya ibadah. Yang utamakan ibadah. Ada 9 ya. Nah, kalau tadi buah-buah itu ada satu aja dulu. Coba nanti kalian hitung. Aku ada buah yang mana ya? 1, 2, 3. Oh, aku udah ada 3 nih. Yang ini belum ada ini. Nah, yuk. Berbuah yang lain. Coba belajar. Ya aduh, aku udah damai sejahtera, aku udah sukacita. Tapi aku masih kurang sabar. Nah, belajar berarti. Ya, nanti buah Roh Kudus itu semakin banyak melimpah dalam kehidupan kita. Oke, lanjut ya. Nah, terakhir, untuk apa sih Roh Kudus itu? Ya, kenapa sih kita harus dengan Roh Kudus? Ada apa dengan Roh Kudus? Yuk, kita baca dalam Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Ya, Efesus itu tadi setelah Galatia. Ya, sebelahnya. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Mari baca ya. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan oleh Roh Kudus, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ya, jadi artinya ya, Roh Kudus itu seperti apa tadi? Ayat 13. Roh Kudus itu adalah materai. Kalian tahu materai gak? Meterai atau materai ya? Yang benar meterai sebenarnya. Ya. Tapi kita sering bilangnya materai. Yaitu kayak stempel. Ya, dijamin. Jaminan kalau hidup kita sudah ditebus sepenuhnya. Ya, di Roh Kudus itu adalah meterai. Ya, kalau hidup kita itu sudah ditebus sepenuhnya. Ya, tanda kalau hidup kita sudah ditebus sepenuhnya. Ya. Ditebus itu artinya apa sih? Contoh, Kariki punya uang, ya, Kariki punya uang. Kariki beli apa misalnya? Ini misalnya Alkitab. Ini Alkitabnya Kariki tadinya di toko, ya, di toko. Lalu Alkitabnya Kariki kan di toko. Terus Kariki bawa uang, Kariki beli. Mau beli Alkitab, ya. Sudah, Kariki bayar. Berarti Kak Riki sudah menebus ini, buku Alkitab ini dari toko tadi. Ini jadi punya siapa? Punyanya Kak Riki dong. Iya nggak? Nah, Kak Riki butuh apa lagi? Membuktikan bahwa ini punyanya Kak Riki. Ya oke, Kak Riki pegang nih punyanya Kak Riki. Tapi Kak Riki butuh satu lagi. Apa tadi? Ada notanya atau buktinya. Bukti bahwa Kak Riki sudah membeli ini tadi, ada buktinya. Ya, nah buktinya ini tadi adalah nah kalau kita buktinya adalah Roh Kudus. Kalau kita benar-benar sudah
tebus. Ya, buktinya adalah Roh Kudus. Nah, kalau nggak ada Roh Kudus berarti belum ditebus. Ya. Nah, jadi Roh Kudus itu penting ya. Nanti minta sama Tuhan supaya mencurahkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Udah, sekarang boleh tutup Alkitabnya. Oke. Nah, sekarang kita mau minta sama Tuhan. Siapa yang mau? Ya, siapa yang mau minta Roh Kudus sama Tuhan Yesus? Ya, mau ya minta Roh Kudus ya. Nanti doa sama Tuhan. Tuhan, penuhkan aku dengan Roh Kudus. Ya. Penuhkan aku dengan Roh Kudus. Tapi apa syaratnya tadi? Sebelum dipenuhi Roh Kudus. Tinggal di Yerusalem, artinya damai, ya, hati damai. Nanti kalau hati damai, maka Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus. Jangan simpan dosa, selesaikan dosa, apapun itu, ya, selesaikan ya. Oke, itu dia. Kita mau tutup firman Tuhan hari ini. Ya, Kak Riki mau semuanya bukunya disimpan. Yuk, siap-siap. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri dulu. Kita mau nyanyi lagu yang tadi lagi deh. Ya, kita mau nyanyi lagu yang tadi lagi, Roh Kudus yang manis. Kita mau undang Roh Kudus supaya dicurahkan atas kita. Kita nyanyikan lagi dari awal, Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Dari awal lagi ya, ku buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita angkat tangan kita ya, tangan kanan. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Sekali lagi, anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Semuanya lipat tangan, tutup mata, ikutin Kak Riki berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami rindu untuk menerima curahan Roh Kudus dari Tuhan, supaya
kehidupan kami bisa berbuah dan menghasilkan buah-buah rohani, buah-buah roh, sehingga kehidupan kami sungguh-sungguh bisa ditebus menjadi milik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa sepanjang minggu ini Tuhan menyertai kehidupan kami. Tuhan yang berikan kesehatan kepada kami menghadapi apapun dalam minggu ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, Tuhan yang memberkati dengan berkat-berkat dari surga. Terima kasih Tuhan. Kiranya di waktu mendatang, kembalikan kami untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Nah, sebelum Kak Riki tutup, Kak Riki mau kasih PR ya, atau tugas ya. Ya, Kak Riki mau kasih tugas. Tugasnya nggak di Google Classroom, tapi langsung aja di YouTube. Nah, di kolom chat itu, di kolom chat yang ada di samping, Kak Riki mau kasih pertanyaan dulu ya. Tadi ada hewan yang melambangkan Roh Kudus, ya. Yang melambangkan Roh Kudus. Hewan apa ya tadi ya? Ya. Hewan apakah tadi itu? Ya, tadi ada satu hewan yang Kak Riki sebutkan. Nah, coba kalian tulis ya di dalam chat hewan apa tadi itu. Oke? Sudah kalau gitu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Dadah.